Power of Dreams. Halo Honda Lovers, kembali lagi bersama saya Samuel Roy dari Divisi Learning Center Main Dealer Honda Jakarta Center. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai satu mobil baru yang keluar dari Honda Indonesia, yakni All New Honda CR-V. Tapi kita nggak bakal bahas varian yang di belakang ini, karena ini udah ada di video sebelumnya. Sekarang saya akan bahas varian satu lagi, yakni varian 2000 RS Hybrid. Nah, di video kali ini saya akan bahas mengenai keunggulan-keunggulannya, mulai dari eksterior, interior, maupun teknologi mesinnya. Tapi sebelum kita lihat videonya, make sure dulu teman-teman subscribe YouTube channelnya Main Dealer Honda Jakarta Center, lalu follow setiap sosial media kita di Facebook, Twitter, Instagram, Thread, maupun TikTok. Dan bagi Honda Lovers yang menginginkan mobil di belakang ini, silakan klik link di bawah ini agar nanti dapat langsung dihubungi oleh sales konsultan kami. Baik, kalau gitu kita langsung mulai videonya. The Power of Dreams. Welcome to the new era of environmentally friendly and fun driving technology. Get ready to experience the advanced hybrid system of the all-new Honda CR-V. You can start with a distinct driving style by enjoying the EV drive mode right from the beginning. With this mode, you'll feel a seamless and silent driving experience without fuel consumption. The eHEV hybrid system intelligently adjusts to the road conditions you encounter. Feel the increased power and acceleration with the hybrid drive mode. The engine and the battery will collaborate to power the traction motor, delivering high power output with the most efficient fuel consumption. During high-speed cruising, the system directly connects the engine drive shafts to the wheels to minimize energy loss, further enhancing fuel efficiency. When braking and deceleration, the smart regenerative system will convert the kinetic energy into electricity, storing it into the battery, so you can enjoy a more exciting journey ahead. This is the new era of the all-new Honda CR-V, where you'll experience more power and more fuel efficiency with the eHEV hybrid system. Embrace a wider horizon to stay ahead in perfection. All-new Honda CR-V eHEV, ahead in perfection. Oke, sekarang kita lihat perbedaannya Honda Lovers dari bagian eksteriornya dulu nih dibandingkan dengan varian yang 1500 cc-nya. Dari bagian depan kita bisa lihat dia sudah menggunakan Honda Special Emblem, di mana untuk varian 2000 cc ini logo Hondanya di bagian listnya itu terdapat warna biru Honda Lovers yang menandakan kalau ini memang varian hybrid. Selain itu dia juga sudah menggunakan emblem RS di bagian depan dan juga di eksterior belakang. Lalu pada bagian grill depannya juga sudah terdapat teknologi Active Grille Shutter, di mana grill depannya akan otomatis membuka ataupun tertutup tergantung dari hambatan angin, yang dimana efeknya akan menambah aerodinamika dari mobil ini. Lalu kita lihat juga di bagian lampunya sudah menggunakan lampu yang sama dengan varian 1500-nya, yakni full LED dan juga sequential turning signal. Namun untuk di varian 2000 hybrid ini sudah mendapatkan teknologi Adaptive Driving Beam. Ini merupakan teknologi Honda Sensing terbaru yang tersedia di varian 2000 hybrid, di mana sudut pencahayaan lampunya bisa langsung disesuaikan, alias tidak akan menyilaukan pengendara yang ada di depan, pengendara berlawanan, ataupun pejalan kaki. Seperti itu ya, antara lampu kiri maupun lampu kanannya. Selanjutnya lagi, teknologi lampunya juga dibekali dengan Active Cornering Light atau tambahan lampu di sisi lampu kiri ataupun lampu kanan ketika mobilnya sedang berbelok ya, belok ke kiri ataupun belok ke kanan pastinya ya, dapat penambahan cahaya yang menerangi sisi samping dari kendaraan itu sendiri. Seperti itu. Lalu kita lihat lagi buat di bagian sampingnya nih Honda Lovers ya, eksterior sampingnya dari varian 2000 hybrid ini yang berbeda dibandingkan 1500 adalah di bagian warna velgnya ya. Warna velgnya dari varian 2000 hybrid ini sudah menggunakan warna dark clear dengan konsep Berlian Black ya. Itu untuk di bagian velgnya. Selanjutnya buat varian 2000 hybrid ini juga sudah mendapatkan roof rail pada bagian atas kendaraan ya, yang membuat tampilannya jadi lebih sporty. Selanjutnya dia juga sudah dapat aero kit dari bagian depan sampai ke bagian samping sini yang sewarna dengan bodinya. Ya, berbeda dengan varian 1500 yang menggunakan warna hitam pastinya. Lalu kita lihat lagi Honda Lovers ke bagian belakang.
Untuk eksterior di bagian belakangnya sendiri, Honda CR-V Hybrid ini sudah mendapatkan teknologi rear fog lamp ya, buat di bagian lampu belakangnya, di mana rear fog lamp ini dapat berguna untuk menambah pencahayaan ketika mobil melalui jalanan yang berkabut ya, pastinya akan menambah keamanan dan keselamatan dari si pengendara. Selain itu pastinya karena dia udah varian hybrid, terdapat emblem eHev ya pada bagian belakangnya atau Hybrid Electric Vehicle, serta emblem RS juga pada bagian eksterior belakangnya. Itu buat perbedaan eksteriornya dari CR-V 2000 Hybrid dibandingkan dengan 1500 turbonya. Sekarang kita lihat ke bagian interiornya. Yuk! Oke, sekarang kita lihat dari bagian interiornya nih, Honda lovers sekalian. Kalau untuk di bagian interiornya, yang jadi perbedaan dari varian 2000cc hybrid ini dengan varian 1500 turbonya adalah, pertama kita lihat dari bagian AC-nya dulu. Buat di bagian AC-nya, buat varian 2000 hybrid ini sudah menggunakan dual zone auto AC ya. Jadi Honda lovers sekalian bisa mengatur suhu AC-nya di dalam kabin berdasarkan dua zona yang berbeda, yakni zona si asisten driver dan juga zona si drivernya. Contoh, ketika saya ingin mengaplikasikan buat di zona asisten drivernya di suhu 18,5 derajat, sedangkan suhu di drivernya di angka 24 derajat misalkan. Jadi bisa dibedakan jadi dua zona yang berbeda. Lalu kita bisa sinkronisasi juga melalui tombol sync di sini. Lalu selanjutnya adalah fitur yang ada di varian 2000 hybrid ini adalah 3 driving mode nih Honda lovers sekalian. Jadi Honda lovers sekalian bisa mendapatkan kesenangan berkendara berdasarkan preferensinya masing-masing. Bisa masuk ke dalam mode normal maupun mode sport untuk mengejar akselerasi, dan juga mode econ untuk memaksimalkan keiritan dalam berkendara. Gitu. Lalu kita lihat lagi di bagian sampingnya ya, pada bagian cockpit driver. Buat di bagian pedal padnya, baik itu pedal gas maupun pedal remnya sudah dilapisi dengan tambahan chrome atau sporty pedal pad gitu ya, biar rasa berkendaranya jadi lebih sporty lagi. Sedangkan untuk di bagian sisi samping, setiap speakernya sudah menggunakan speaker Bose Honda lovers sekalian. Jadi untuk varian CR-V 2000 hybrid ini sudah menggunakan 12 premium speaker dari Bose ya. Jadi membuat kualitas audionya pastinya bakal lebih berkualitas lagi nih, bakal lebih menarik lagi, bakal lebih bagus lagi pastinya dibandingkan dengan varian yang di bawahnya. Sedangkan untuk di bagian depan sendiri ya, di bagian depan dari si driver terdapat head up display nih Honda lovers ya. Ini fitur yang hanya tersedia di varian 2000 hybrid CR-V saja ya. Jadi ini ada head up display-nya yang dapat memunculkan informasi-informasi dari kendaraan, termasuk informasi dari Honda Sensing, termasuk juga informasi kecepatan kendaraan, semua bisa dimunculkan di bagian head up display. Dan pengaturan head up display-nya cukup menggunakan tombol yang ada di bagian setir sebelah kanan atau tombol untuk mengatur TFT meternya ya. Lalu di situ nanti terlihat beberapa informasi dan pastinya akan menambah kenyamanan serta fokus dari si drivernya ketika sedang berkendara. Jadi tidak perlu lagi melihat meter cluster, cukup melihat kaca ke bagian depan dan sudah ada keterangan atau informasi mengenai kendaraan. Seperti itu. Itu buat head up display. Lalu yang selanjutnya ya, dari Honda CR-V 2000 hybrid ini juga sudah menggunakan teknologi Honda Connect nih Honda lovers sekalian. Jadi Honda Connect itu adalah satu aplikasi yang memudahkan pengguna atau konsumen untuk menghubungkan antara mobil dengan aplikasi yang ada di handphone. Dapat berguna untuk menambah kenyamanan, keamanan, serta keselamatan pastinya. Karena banyak banget fitur-fitur yang terdapat atau tersedia pada Honda Connect. Seperti contohnya ya, beberapa fiturnya seperti menyala matikan mesin, lalu menutup atau meng-lock atau meng-unlock pintu kendaraan, lalu mengetahui posisi kendaraan sedang ada di mana, geofencing, speed alert, lalu notifikasi ketika terjadi kecelakaan, dan masih banyak lagi pokoknya Honda lovers. Itu bisa langsung diaplikasikan dari Honda Connect ya. Lalu kita lihat lagi dari bagian interiornya, si Honda CR-V 2000 hybrid ini juga memiliki kapasitas bagasi yang sangat luas nih.
karena dia menggunakan konfigurasi bangku 5-seater atau 2 baris, maka volume bagasinya jauh lebih besar dibandingkan yang varian 1500-nya. Di mana untuk volume bagasinya, varian 2000 hybrid ini telah mendapatkan 581 liter. Sangat besar dibandingkan varian yang 1500 pastinya ya. Lalu untuk pelipatan bangku baris keduanya juga berbeda dengan varian 1500, di mana untuk pelipatan bangku baris keduanya di varian 1500 ketika kita lipat bangku baris kedua, dia akan terangkat beserta dengan dudukannya, alias dudukan beserta sandarannya akan terangkat sehingga menyediakan akses bagi penumpang buat masuk ke baris ketiga. Sedangkan kalau untuk di varian 2000 ketika mode pelipatannya di baris kedua adalah yang terlipat hanya bagian sandarannya saja. Ya, terlipat hanya bagian sandarannya ke depan dan dia bisa kurang lebih hampir rata juga dengan bagian bagasinya untuk membawa barang bawaan ya. Jadi itu sedikit perbedaannya dari metode pelipatan bangku baris keduanya CR-V 2000 hybrid dengan yang 1500 turbo. Nah, selanjutnya kita lihat juga pada bagian bagasinya. Pada bagian bagasinya buat varian 2000 hybrid ini sudah tersedia tire repair kit namanya, atau tambahan alat untuk reparasi ban kendaraan dalam situasi darurat. Karena di varian 2000 hybrid ini tidak tersedia ban cadangan, maka telah kita bekali dengan tire repair kit ya, yang berfungsi untuk menambal, kalau bisa dibilang gitu ya, menambal ban ketika dalam kondisi darurat sehingga dapat digunakan untuk menuju ke lokasi bengkel terdekat seperti itu ya. Dikarenakan juga di bagian belakangnya atau di bagian bagasinya itu terdapat space yang digunakan untuk baterai dari 2000 hybrid, maka di bagian belakangnya tidak memungkinkan untuk diletakkan ban cadangan nih Honda Lovers ya. Maka dari itu kita bekali dengan tire repair kit. Itu untuk fitur yang ada di bagian bagasinya ya dari si Honda CR-V 2000 hybrid. Nah, sekarang kita lihat lagi fitur yang menjadi unggulan dari si CR-V 2000 hybrid, yakni di teknologi hybridnya. Untuk itu kita langsung lihat aja ke bagian mesinnya nih. Let's go. Nah, sekarang kita bahas dari bagian paling pentingnya dari CR-V hybrid ini nih, yakni teknologi hybridnya nih Honda Lovers. Nah, sebelumnya saya infokan dulu, hybrid itu sebenarnya apa sih Honda Lovers? Hybrid itu adalah teknologi perpaduan antara mesin bensin dengan motor listrik untuk menjalankan kendaraan. Nah, sekarang kita lihat nih, apa saja komponen yang digunakan dalam mesin 2000 cc hybridnya CR-V. Nah, untuk komponennya sendiri kita bisa lihat Honda CR-V 2000 hybrid ini sudah menggunakan motor listrik ya, dengan tenaga maksimal 184 PS dan torsi maksimal 335 Nm. Lalu untuk mesin bensinnya sendiri sudah menggunakan mesin bensin 2000 cc DOHC dengan Atkinson Cycle dengan tenaga maksimal 147 PS dan torsi maksimal 181 Nm. Dan ketika dipadukan, ketika mode hybrid, tenaga maksimalnya menjadi 207 PS. Dimana untuk mekanisme hybridnya sendiri, pada saat awal menyalakan kendaraan atau pada saat putaran awal kendaraan, mobil ini akan memanfaatkan motor listriknya untuk menggerakkan kendaraan. Ya. Lalu ketika berakselerasi, mobil ini akan memandu padankan kinerja dari motor listriknya dengan mesin bensinnya sehingga masuk ke mode hybrid. Lalu ketika di kecepatan tinggi, secara otomatis yang digunakan untuk menjalankan kendaraan adalah mesin bensinnya. Maka dengan demikian otomatis tenaganya tetap maksimal dengan efisiensi bahan bakar juga yang sangat baik. Sedangkan ketika berdeselerasi atau mengurangi kecepatan, dia akan mendapatkan regenerative braking ya, atau momen ketika energi kinetik dimanfaatkan untuk mengisi baterai dari si Honda CR-V hybrid ini. Seperti itu. Itu untuk siklus penggunaan dari teknologi hybridnya. Jadi secara garis besar, memang secara umum penggunaan dari motor listriknya lebih dominan dibandingkan penggunaan dari mesin bensinnya. Dengan kata lain, berbeda dibandingkan dengan kompetitor,
konsumsi bahan bakarnya juga menjadi bakal lebih irit, dan pastinya tenaga yang didapatkan juga tetap maksimal karena besarnya kapasitas dari motor listrik yang dimiliki oleh CR-V 2000 Hybrid ini. Mungkin tambahan sedikit mengenai teknologi hybrid ini adalah mengenai baterainya. Untuk baterainya sendiri, Honda Lovers jangan khawatir. Untuk CR-V 2000 Hybrid ini sudah mendapatkan garansi baterai hingga 8 tahun atau 160.000 km. Dan untuk perawatannya, jangan lupa untuk melaksanakan servis rutin di dealer resmi kita agar garansinya tetap berlaku. Selain itu, untuk menjaga kualitas baterai, lebih baik untuk penggunaan Honda CR-V 2000 Hybrid ini dapat dinyalakan atau dapat dipergunakan mobilnya minimal dalam waktu 3 bulan sekali dalam durasi waktu paling sedikit 30 menit agar menjaga kualitas dari baterainya itu sendiri. Itu untuk teknologi hybrid maupun baterai yang ada di Honda CR-V 2000 Hybrid. Dan untuk tambahan sedikit teman-teman, dikarenakan dia varian 2000 Hybrid, sudah terdapat yang namanya engine braking shifter, ya, atau tuas transmisi B pada posisi tuas transmisinya. Nah, di mana posisi tuas transmisi B itu dapat dipergunakan untuk memaksimalkan regenerative braking atau pengisian daya baterai melalui energi kinetik yang didapat dari regenerative braking secara maksimal ke dalam baterainya. Ya, jadi ketika Honda Lovers sedang berkendara di situasi jalanan yang menurun yang cukup panjang, Honda Lovers sekalian bisa memasukkan posisi transmisi ke B sehingga akan memaksimalkan kinerja dari regenerative braking dan daya yang terisi ke dalam baterai akan semakin cepat dan banyak. Seperti itu. Itu untuk tuas transmisi B yang ada di Honda CR-V 2000 Hybrid. Selain itu, untuk regenerative brakingnya sendiri kita bisa atur melalui deceleration shift yang ada pada balik tuas kemudi. Kita bisa menambahkan tingkat regenerative brakingnya ataupun mengurangi tingkat regenerative brakingnya sendiri. Seperti itu. Itu untuk teknologi-teknologi hybrid dari CR-V 2000 Hybridnya. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai CR-V 2000 Hybrid. Semoga video kali ini dapat membantu Honda Lovers sekalian dalam memahami mobil yang satu ini. Nah, bagi Honda Lovers sekalian, jangan lupa untuk follow sosial media kami di Honda Jakarta Center. Lalu, bagi Honda Lovers yang berminat ingin membeli mobil di belakang ini, silakan klik link GoPro yang ada di bawah ini, agar nanti langsung dapat dihubungi oleh sales konsultan kami. Baik, sekian video kali ini. Kita kembali lagi di video berikutnya. Salam The Power of Dream.